Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel edukasi kesayangan Anda. Bersama saya Februari Ridho Tiga Rezanata dari Universitas Gunadarma kelas 1 EA14. Dan kali ini kita akan membahas yaitu ada present tense dan juga ada quantifiers. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Baik, kembali lagi bersama saya. Di sini saya sudah menyiapkan materinya, yaitu yang pertama ada present tense dan yang kedua ada quantifiers. Untuk present tense sendiri akan terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama ada simple present tense, yang kedua ada present progressive, dan yang ketiga ada present perfect. Baik, langsung saja masuk ke materi pertama. Di sini sebagai yang teman-teman sudah pelajari dari sejak kita masih sekolah dasar ya. Di sini ada definisi present tense. Yang pertama itu present tense yang menggambarkan sebagai habits atau rutin. Contohnya di sini saya tulis Rizal drinks a cup of tea every afternoon. Artinya Rizal selalu minum secangkir teh setiap sore. Yang kedua itu adalah digunakan untuk fakta, yaitu contohnya saya menuliskan plants absorbs water and mineral, yang artinya tanaman menyerap air dan mineral, dan itu fakta ya, tidak bisa dipungkiri. Yang ketiga adalah schedule atau jadwal. Di sini saya tulis contohnya the bus comes at 8 o'clock. Kita tambahkan saja. Selanjutnya ada frekuensi atau biasanya yang sering dilakukan. Seperti contohnya di sini, she usually go to school by walk. Dia setiap hari pergi ke sekolah pakai jalan kaki. Baik, selanjutnya ada rumus-rumusnya ya, seperti yang teman-teman bisa baca di sini. Di sini ada rumus pertama yaitu afirmatif, yaitu subjek ditambah verb 1 ditambah s atau is. Jadi kalau S itu untuk huruf yang mati, sedangkan biasanya kalau yang IS itu untuk huruf konsonan yang bisa nyambung kayak gitulah jenisnya. Kayak misalkan wash jadi washes dan sebagainya. Di sini saya tulis Snap lives at chalk zone. Snap hidup di dunia kapur. Selanjutnya ada negative sentence, yaitu subjek ditambah do atau does ditambah not ditambah verb 1 ditambah kalimat keterangannya. Nah, di sini saya tulis contoh Rudy does not lives at chalk zone. Rudy tidak hidup di dunia kapur. Selanjutnya ada interrogative. Rumusnya adalah do atau does ditambah subjek ditambah kalimat keterangan. Di sini saya tulis contohnya does Rudy lives at chalk zone. Jangan lupa huruf S-nya ya. Selanjutnya ada WH question atau what, when, where, who. Selanjutnya rumusnya adalah WH word plus do atau does ditambah subject ditambah verb, lalu ada question mark. Langsung saja saya tulis contohnya di sini where does Snap live? He live at chalk zone. Selanjutnya adalah to be-nya. Di sini sudah saya rangkum sedikit ya. To be-nya adalah is mr. Rumus positifnya atau kalimat positifnya adalah subjek ditambah is mr, is atau m atau r ya. Selanjutnya adalah contoh kalimat negatif. Di sini saya tulis subjek ditambah is atau m atau r ditambah not. Jangan sampai lupa ya, di sini saya tulis not karena ini kalimat negatif. Oke. Di sini saya tuliskan tadi I'm fine, jadi yang ini I'm not fine. Nah, selanjutnya adalah interrogatifnya ya. Di sini kita tulis to be ditambah subjek ditambah kalimat kata sifatnya. Di sini jadinya contohnya am I fine? Apakah saya baik-baik saja? Jawabannya tentu saja. Oke. Nah,
sebelah kanan itu ada to be, itu is untuk she atau he. Selanjutnya am itu untuk I, dan yang terakhir are untuk you atau we atau they. Baik, ke slide selanjutnya. Untuk present progressive itu didefinisikan dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah sesuatu yang sedang terjadi saat ini juga. Contohnya di sini saya tulis I'm walking right now. Saya sedang berjalan sekarang. Atau saya di sini kan sedang duduk. Bisa juga ditulis I am sitting right now. Saya sedang duduk di sini. Selanjutnya adalah sesuatu yang sedang terjadi sampai waktu yang tidak ditentukan atau waktu yang akan datang. Contohnya seperti sini saya sudah tulis they are studying math this month. Artinya kan itu dari sekarang sampai bulan ini berakhir gitu loh, gitu. Selanjutnya adalah ada temporary action. Di sini saya tulis contohnya Andika usually drinks a cup of coffee, but today he is drinking a cup of tea. Jadi untuk temporary action yang misalkan tiap hari dilakukan, kegiatan yang rutin dilakukan gitu. Tapi ini dia mungkin melakukan sesuatu yang tidak biasanya gitu. Makanya di sini ada tulisan kata but atau tetapi. Selanjutnya adalah masuk ke kotak rumus ya. Yang rumus pertama itu ada rumus positif atau afirmatif. Di sini ada tulisan subjek ditambah am is are atau is mr ditambah verb ditambah ing ya. Terus ditambah kalimat keterangannya. Di sini saya tulis apa itu by the way apa itu bison terbangnya si Avatar atau si Aang ya. Apa is flying now, apa sedang terbang sekarang. Itu kalimat positif. Selanjutnya kalimat negatifnya adalah subjek ditambah am is are ditambah not ditambah verb ing ditambah kalimat keterangan, kata keterangan. Maaf. Di sini saya tulis contohnya apa is not flying right now. Jadi kebalikannya dari yang positif. Selanjutnya ada interrogatifnya ya. Di sini kita tulis rumus to be-nya dulu, baru rumus subjek ditambah verb tambah ing. Jadi penulisannya seperti ini. Jadi is apa flying? Apakah apa terbang? Jawabannya yes he is. Kenapa saya prefer he? Karena dia itu hewan peliharaan ya, bukan hewan secara general atau secara umum, dan dia memiliki nama dan dia laki-laki. Hewan peliharaannya ing. Oke. Dan no he is not. Selanjutnya adalah WH equation. WH word ditambah is or ditambah verb ing ditambah kalimat keterangannya, kata keterangannya, maaf. Nah, di sini saya membuat contoh who is apa flying with, dengan siapa apa terbang. Nah, jawabannya adalah apa is flying with Aang atau si Avatar. Baik, ke slide selanjutnya. Untuk present perfect sendiri mungkin konsepnya sedikit rumit ya. Bisa jadi definisinya adalah kejadian yang sudah dilakukan tanpa keterangan waktu. Kayak di sini saya tulis contohnya I have worked a lot. Saya sudah bekerja sangat banyak. Tapi kan dia nggak nulis keterangan waktu, dia bekerja banyak doang gitu. Selanjutnya adalah kejadian di masa lampau yang efeknya masih ada atau berlangsung hingga saat ini. Ya, seperti I live in Jakarta since 2002, which is my born day atau hari kelahiran saya. He has lived in Jakarta for 19 years. Artinya saya sudah hidup di Jakarta selama 19 tahun. Selanjutnya adalah kejadian berulang di masa lalu hingga saat ini. Misalkan I have watched Avengers Endgame 5 times. Jadi ada formulanya ya. Sini ada I, you, we, they, kemudian ditambah have not, ditambah past participle atau verb 3.
Jadi kalau I, you, we, they pakainya have. Sedangkan kalau he, she, it itu dia pakainya has. Baik, lanjut ke bab kedua, quantifiers. Di sini didefinisikan a quantifier is a word that usually goes before a noun to express the quantity of the object. Jadi quantifier adalah kata-kata yang digunakan biasanya sebelum kata benda untuk mengekspresikan banyaknya suatu benda atau suatu objek gitu. Di sini dalam quantifier dibagi ke dalam beberapa kategori ya. Pertama adalah large quantity seperti a lot, many, dan much. Kemudian ada small quantity atau kuantitas kecil, jumlahnya sedikit, bisa dihitung. Di sini ada a little, a bit, and a few. Selanjutnya ada undefined quantities atau tidak bisa dihitung. Nanti kita bahas ya. Ada some, any, dan yang terakhir ada the idea of a sufficient amount atau suatu kecukupan gitu. A certain quantifiers can be used with countable nouns seperti friends, cups, people. Other with uncountable nouns seperti sugar, tea, money, kan kita nggak bisa hitung itu semua ya. Selanjutnya and still others type of nouns. Baik, ke slide selanjutnya. Di sini saya sudah buat table ya. Table supaya teman-teman bisa lebih mudah mempelajarinya. Nah, di sini ada plural countable nouns atau yang bisa dihitung dan uncountable nouns yang tidak bisa dihitung. Nah, di sini yang pertama itu kategori pertama saya tulis itu nothing atau tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa, tidak ada apapun. Seperti there are no visitors, there aren't many visitors, there aren't any visitors. Untuk uncountable-nya, there is no food, there isn't any food. Selanjutnya ada small quantities ya. Di sini ada kalimat negatif dan kalimat positif, saya bagi dua. Untuk kalimat negatifnya yaitu there aren't many visitors, tidak banyak pengunjung. Nah, selanjutnya ada yang merefer ke negatif lagi adalah there are hardly any visitors. Jadi sangat jarang ada pengunjung di sini. Selanjutnya untuk kalimat negatif uncountable-nya yaitu there isn't much food. Tidak ada makanan yang terlalu banyak, tidak ada makanan terlalu banyak di sini. Selanjutnya ada there isn't hardly any food. Kemudian ada kalimat positifnya ya untuk countable-nya. Yang pertama itu ada there aren't a few visitors. Selanjutnya there are several visitors. Jadi ada beberapa pengunjung dan ada beberapa pengunjung, sama aja sih dua-duanya itu. Nah, untuk yang uncountable-nya there is a little food. Jadi little itu kan nggak bisa mendefinisikan. Kenapa tidak bisa didefinisikan? Karena little versi saya dan versi teman-teman pendengar di sana itu mungkin berbeda dengan kategori yang lainnya gitu. Selanjutnya ada large quantities. There are a lot of visitors. A lot kan masih apa ya, visitors kan masih bisa dihitung, dia hitungannya bersama dengan orang-orang atau people gitu. Di sini ada a lot of, loads of, plenty of, dan untuk uncountable-nya there is a lot of food, ada banyak makanan di sini. Nah, di sini sama saja ya, there is a lot, loads, atau plenty of food. Slide selanjutnya. Some, any, a lot, a few, much, and many. Untuk yang pertama kita bahas some, any dulu ya. Some, any ini refer a plural noun or an uncountable noun without giving a specific quantity. Jadi merefer kepada beberapa
apa ya, plural itu lebih dari satu atau tidak bisa dihitung. Jadi bisa dua kategori ya, tanpa memberikan spesifik quantity atau kuantitas secara spesifiknya, hitungan banyaknya secara spesifiknya. Some any can be used with both countable and uncountable nouns. Seperti yang saya bilang tadi, dua-duanya bisa digunakan untuk countable dan uncountable. Selanjutnya di sini saya sudah membuat contohnya ya, yang bentuk positif dan bentuk negatif. Di sini saya sudah menuliskannya, yaitu yang pertama adalah would you like some coffee. Itu untuk tidak bisa dihitung some coffee itu seberapa ya. Selanjutnya I want some pie please. Saya ingin suatu pie. Dan yang satu lagi ada we saw some pigeons at park. Kami melihat beberapa atau banyak, tidak bisa spesifik, di burung merpati di taman. Nah, selanjutnya ada kalimat negatif dan interrogatif ya. Di sini do you have any food? Apakah kamu punya makanan? Selanjutnya ada we don't have any food. Kita tidak punya makanan. Nah, selanjutnya ada satu lagi ya. We didn't see any pigeons at park. Kami tidak melihat satupun burung merpati di taman. Nah, di bawahnya lagi saya sudah membuat salah satu contoh lebih banyak lagi ya. Seperti yang pertama, di kalimat positifnya ada there is some coffee. Untuk negatifnya there isn't any coffee. Dan untuk kalimat interrogatifnya is there any coffee? Apa di sini ada kopi atau kopi? Selanjutnya ada there are some potatoes. Ada beberapa kentang atau ada suatu kentang. Nah, selanjutnya there aren't some potatoes. Dan are there any potatoes? Apa ada kentang di sini? Baik, selanjutnya ada quantifier some any. Some and any can be used with both countable and uncountable nouns. Jadi bisa dipakai dua-duanya ya, untuk countable dan uncountable nouns. Di sini we can use in some in positive sentence for offer and request. Kita bisa menggunakan kata some ya di positif, kalimat positif, atau untuk menawarkan atau untuk meminta. Sini saya sudah tulis contohnya ya. Would you like some coffee? Yang contoh kedua, I want some pie please. Sama ya seperti yang tadi. Yang nomor 3 itu we saw some pigeons at park. Nah, kemudian we can use any in negative and interrogative sentences. Kita bisa memakai any di kalimat negatif dan kalimat interrogatif juga. Nah, di sini do you have any children? Apa kamu punya anak? Nah, contoh kedua, we don't have any food. Kita tidak punya makanan. Dan yang ketiga, we didn't see any pigeons. Kita tidak melihat satupun burung merpati. Baik, selanjutnya di sini kita sudah berpindah ya dari some any menjadi many sampai much. Many atau much ini didefinisikan untuk big quantity atau kuantitas besar dari suatu benda ya. Many dan much biasanya digunakan di kalimat interrogatif dan negatif sentences atau kalimat pertanyaan dan kalimat negatif. Kalau untuk many months ya seringnya digunakan seperti itu. Kita bisa menggunakan many untuk countable nouns. Kita bisa menggunakan kata many untuk yang bisa dihitung. Sini saya sudah memberikan contoh. How many iron suits does Tony Stark have? Atau does Tony Stark have many iron suits? Selanjutnya jawabannya adalah he doesn't have many iron suits. Karena emang tidak banyak seperti yang kita lihat di background di belakang, suitsnya hanya ada beberapa saja ya. Selanjutnya, how many people came to the final end game battlefield? Sepertinya
Jika Anda tahu film Avengers Endgame, kita bisa lihat ada scene di situ nanti yang final fightnya. Sebelum final fightnya itu pas si Hulk menjentikan jarinya, itu tidak banyak orang di situ. Not many people came to the final Endgame battlefield. Selanjutnya, we can use much with uncountable nouns. How much troops does Thanos have? Does Thanos have much troops? Jawabannya, karena ini kita fleksibel ya, kita menyamakan materi kan negatif. Jadi harusnya itu dia jawabannya banyak, cuma karena saya fleksibel dengan materinya, jadinya he doesn't have much troops. Selanjutnya, how much Infinity Stones does Thanos have? There is not much Infinity Stones at his Infinity Gauntlet. Tidak banyak Infinity Stones yang ada di sarung tangan Infinity-nya dia. Cuma ada, seingat saya ada 6 batu doang di sana. Oke, selanjutnya masih di many much ya. Many much are also used in affirmative and negative sentence in combination with to and so to emphasize a really big quantity ya. Many dan much biasanya juga digunakan untuk kalimat afirmatif dan negatif. Bisa juga dikombinasikan dengan kata to be to, atau dan so untuk menyambungkan antara katanya dengan many dan much gitu. Sini saya sudah memberikan contoh ya. There were so many Thanos troops at the battlefield. Lanjut. Kemudian ada there were too many Thanos troops at the battlefield. Dan yang contoh ketiga, there were not so many people at Captain America team, which is cuma ada Captain America, ada Thor, dan ada Iron Man. Selanjutnya, Thanos had so much work to do. He collect Infinity Stones one by one with a long time. Dia mengumpulkan banyak Infinity Stone untuk waktu yang lama, beratus tahun dalam ceritanya ya. Selanjutnya, Infinity Stones have too much power for human to bear with the snap, atau jentikan jari saat scene-nya si Tony Stark. Kemudian ada I hope there was not so much people we lose in this fight. Itu kata-katanya si Steve Rogers. Seingat saya ada di situ. Nah, kemudian the word many can be used alone in affirmative sentence while the word much cannot. Di sini contohnya ada there are many people who want to join the final fight. Seperti di sini banyak sekali orang-orang yang ingin bergabung, ingin melindungi bumi dari serangan Thanos. Baik, ke slide selanjutnya. Kita berpindah ke a lot of. We can use a lot of with both countable and uncountable nouns. Kita bisa menggunakan kata a lot of dengan yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Dalam modern English sangat penting untuk menggunakan kata a lot of untuk kalimat afirmatif dan daripada menggunakan kata many dan much. Di sini saya sudah memberikan contoh, ada I have a lot of troops. There are a lot of people in Captain America's team. Jadi banyak teman-teman ya di final fight itu, banyak yang join the battle. Selanjutnya, a lot of ditambah countable dan a lot of ditambah uncountable. Di sini saya tulis untuk accountable-nya a lot of troops, banyak pasukan. Nah, troops ini noun takes the plural form, atau yang bisa dihitung gitu. Di sini uncountable-nya a lot of power. Untuk power kan itu suatu kekuatan ya. Kekuatan kadang kan gak bisa dihitung gitu. Jadi power noun take the singular form. Slide selanjutnya ada a few dan a little. To talk about small quantities atau kuantitas kecil. Kita bisa menggunakan a few untuk countable dan
little untuk uncountable. Contohnya di sini ada they have a few powerful people in Captain America's team, seperti ada Iron Man, ada Thor, ada Hulk, dan ada Captain Marvel. Masih banyak lagi sih, cuma nggak sebanyak yang troops kekuatan biasa. Selanjutnya contoh kedua, would you like a little help in the final fight? Itu katanya si Winter Soldier atau temannya Steve Rogers gitu. Kemudian saya membuatkan a few ditambah countable dan a few ditambah uncountable. Di sini saya tulis a few people atau beberapa orang yang bisa dihitung ya, countable. Dan di sini a little, saya menggunakan a little help atau sedikit bantuan, atau a bit hope bisa juga mungkin. People atau ini memakai plural form ya, plural countable form, dan help atau hope menggunakan singular form. Selanjutnya, when we want to refer a small quantity with a negative sense, we use few and little without a. Jadi langsung aja ngomong, nggak usah pakai a-nya, langsung few people arrive on time. A little help is needed in the final fight. Gitu. Slide selanjutnya yang sudah selesai. Ya, itu saja. Videonya agak kepanjangan mungkin ya. Saya sudah menjelaskan secara sepadat mungkin. Mohon maaf apabila salah kata. Komen di bawah dan jangan lupa like hingga subscribe. Salam edukasi.